Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga pada abad ke-7 Masehi. Sejarah Tarumanegara Purnawarman dan daftar prasasti peninggalannya ada 7 prasasti yang jadi saksi bisu sejarah Tarumanegara. Kerajaan ini berjaya pada masa Raja Purnawarman. Sejarah Kerajaan Tarumanegara terpahat dalam sebuah prasasti Tarumanegara berjaya pada masa Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara terletak dengan pantai utara daerah Jawa Barat. Berdirinya kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-4 Masehi. Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia meski bukan yang paling awal. Dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Islam, Denny Prasetyo menerangkan Tarumanegara ialah kerajaan yang pernah menguasai kawasan yang kini menjadi wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sejarah Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Ia dikenang di beberapa prasasti sebagai raja yang menggerakkan sejumlah proyek raksasa. Sekitar tahun 419 Masehi, Raja Purnawarman memulai sebuah mega proyek infrastruktur di Sungai Citarum, kali terpanjang di Tanah Pasundan. Sungai yang mengalir dari Bandung hingga Karawang tersebut dikeruk untuk kebutuhan irigasi sekaligus mengurangi potensi banjir. Pengerukan Citarum hanya satu dari sederet proyek besar di masa Raja ketiga Tarumanegara yang naik tahta sejak 12 Maret 395 Masehi tersebut. Cucu pendiri Tarumanegara, Jaya Singawarman, sejak tahun 358 sampai 382 Masehi itu sepertinya mencintai sungai dan memperhatikan betul upaya mencegah bencana banjir. Lain itu perekonomian Tarumanegara memang bergantung pada pertanian sehingga sungai mempunyai peran vital. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Jaya Singawarman. Memerintah sejak tahun 358 sampai 382 Masehi. Darmayawarman sejak tahun 382 sampai 395 Masehi. Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu aliran Vaishnava. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kota Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina.
Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.